Investigasi kami di rumah mewah misterius viral yang terletak di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat berlanjut. Saya dan Dika semakin excited mengikuti sesi conjuring yang dilakukan Ki Pranalewu. Sesi conjuring yang kami lakukan di sini adalah sesi pemanggilan makhluk astral penghuni rumah mewah misterius ini. Setelah merasakan energi astral yang dimanifestasikan ke dalam koin, saya melancarkan sorotan SLS kamera saat KPL semakin dalam melakukan conjure. Dan sebuah objek putih bergerak terekam dengan jelas. Perhatikan sesi ini dan jangan berkedip. Merinding gue. Itu ada sosok putih di situ. Ini dapat di kamera. Dapat ya. IMF-nya matiin. Ini jelas banget. Foto-foto. Ini jelas banget. Ini jelas. Sekarang saya mau coba tarik energinya untuk ke koin ini biar bisa dirasakan. Tuh. Pindah. Pindah. Oke, bisa dinyalain lampunya. Benar. Terus nggak didorong. Siapa yang mau ngerasain? Boleh. Baik, ditarik tangannya. Oke. Tempel koinnya. Udah. Tutup. Kayak ketekan ya. Oh, panas. Panas. Panas Ada banget. sesuatu? Panas banget. Panas Ya? banget. Ini jelas. Nggak dibuat-buat. Jelas banget. Ini panas banget. Langsung ditarik, dia aja pergi. Oke, Kiprana, Ya. barusan ini sumpah demi apapun juga, Mystery Seekers, pada saat ditaruh di tangan, ini panas, luar biasa, panas banget. Sampai saya udah nggak kuat, saya balik, saya tarik. Makanya dia langsung pergi tadi. Ini apa tadi, Kiprana? Jadi tadi sempat saya sampaikan, kita berkolaborasi di sini karena memang ada, kita juga tidak bisa memastikan sesuatu yang gaib itu bisa tertangkap dengan mudah. Iya, Menggunakan alat-alat digital dan lain sebagainya. Walaupun itu menggunakan kekuatan supranatural sekalipun, Iya. karena itu gaib. Jadi pada saat kita kolaborasi di sini, mengheningkan segala aktivitas yang ada di sini, akhirnya mereka terpancing. Nah, makanya mungkin dari beberapa alat mendeteksi kehadiran mereka, nah saya menyerap energi tersebut untuk disalurkan melalui koin. Koin. Dan ini benar-benar panas banget.
sebelum panasnya tadi itu Kiprana, pada saat ditutup pakai tangan, itu kayak apa ya? Kayak kita Kayak cubit. gini loh, misalnya kita masukin bola ke dalam air, ada tekanan gitu loh untuk ke atas. Jadi Kayak pada saat penolakan gitu. ada penolakan. Ya. Pada saat ditutup kayak gini tadi itu ada penolakan dari tangan, tapi cuman beberapa detik dan itu panas banget. Ini sekarang nggak ada apa-apa. Ya, karena Ini yang udah nggak ada seperti apa-apa. itu. Oke. Nah, sayang kita nggak ada thermal kamera. Tadi kalau ada thermal kamera Mungkin bisa. pasti Iya. kelihatan banget panasnya kayak gimana. Coba mungkin dikasih center merah nggak? Merah di mana? Merah. Nih, Dan tidak basah. nggak basah. Nggak basah. Dan ini merah kayak bakar. Panas banget. Sebelum panasnya tadi itu Kiprana, pada saat ditutup pakai tangan, itu kayak apa ya? Kayak kita Kayak cubit. gini loh, misalnya kita masukin bola ke dalam air, ada tekanan gitu loh untuk ke atas. Jadi Kayak pada saat penolakan gitu. ada penolakan. Ya. Pada saat ditutup kayak gini tadi itu ada penolakan dari tangan, tapi cuman beberapa detik dan itu panas banget. Ini sekarang nggak ada apa-apa. Ya, karena Ini yang udah nggak ada seperti apa-apa. itu. Oke. Nah, sayang kita nggak ada thermal kamera. Tadi kalau ada thermal kamera Mungkin bisa. pasti Iya. kelihatan banget panasnya kayak gimana. Coba mungkin dikasih center merah nggak? Merah di mana? Merah. Nih, Dan tidak basah. nggak basah. Nggak basah. Dan ini merah kayak bakar. Mungkin kalau saya nggak lepasin kebakar lagi saya gimana? Nah, artinya Keren. segala sesuatunya ini berhubungan, connecting dengan sesuatu hal yang memang kita lakukan malam ini. Iya. Gitu. Tapi berarti malam ini ya kita explore untuk menguak fenomena apa. Oke. Cuman tadi yang tertangkap di sini itu sepertinya energi perempuan. Cuman memang saya tidak melihat secara langsung ya. Karena kan posisi saya hanya ini terhalang dengan Iya, seperti itu. Tapi saya merasakan energinya energi perempuan. perempuan. Tapi dia marah nggak sih, Ki? Kenapa? Marah nggak sih dia? Marah atau tidaknya mereka itu kan pada dasarnya pengganggu, Pengganggu ya? jahil gitu. Sebenarnya bukan mau marah secara signifikan Iya. dengan menyalurkan emosi mereka, tidak. Tetapi lebih mau menunjukkan ya apabila tertangkap dengan beberapa alat-alat yang kita bawa, Iya. artinya mereka mau menunjukkan jati dirinya, ya saya ada, gitu loh. Kecuali memang kemarahan yang ditimbulkan itu sampai menyentuh kita atau Iya. nah kalau sempat tadi itu kamera yang di sini kan sempat error tuh, Iya. ya kan? Terus juga menggunakan EFF IMF. itu juga terdeteksi Iya. Iya. besar. Nah, itu pengaruhnya di situ. Jadi ada beberapa komponen makhluk astral, nggak hanya sosok perempuan. Mungkin yang tadi mengganggu itu sosok lain. Oke. Gitu. Oke. Karena tadi sebelum kita mulai IMF ini kan normalnya hanya hidup di Hijau. hijau yang paling rendah ya, karena kecuali ada gangguan atau dia mendeteksi medan elektromagnetik baru atau energi yang kita sebut energi tadi, baru dia berinteraksi. Nah, sedangkan sebelum kita mulai tadi baru ditaruh aja dia udah Iya. lebih dari setengah gitu loh. Ya. Berarti ada entitas yang memang sudah ada di sini sebelumnya gitu loh. Karena cuman lagi-lagi saya mau bahas sedikit tentang koin ini. Ini koin 500 rupiah yang bahannya ini pun bukan bahan penghantar panas yang bagus gitu kan. Ya, Kalau kita ngomongin koin 1000 Bisa jadi. bisa karena jadi. Bisa jadi. terbuat dari besi Betul. dan menyimpan energi panas itu lebih Cepat. cepat Betul. dibandingkan bahan seperti ini. Iya. Nah, tapi kalau kita flashback ke sesuatu hal yang gaib, memang susah untuk dicerna. Betul. Setuju. Seperti itu. Setuju. Wow. Mungkin koinnya akan saya simpan untuk pengalaman pertama saya.
bisa merasakan kehadiran mereka secara langsung melalui media seperti ini. Media. Gitu kan. Ya. Kalau saya juga menikmati dengan alat-alat seperti kamera thermal, terus IMF, dan foto-foto yang dihasilkan oleh jepretannya Dika, Ya. berarti ya kita Saling berhubungan. saling berhubungan. Ya. Artinya seperti itu. Oke, jadi Kiprana, kalau menurut Kiprana sendiri yang sudah masuk tempat ini dan melihat sekitarnya, Ya. menurut Kiprana bagaimana rumah yang satu ini? Karena kita datang ke sini tanpa mitos sebenarnya, Kiprana, tapi hanya apa ya, sesuatu misteri yang sepertinya menyelubungi tempat ini gitu loh. Ya. Menurut Kiprana sendiri gimana? Jadi kalau saya berlandaskan dengan apa yang saya anut ya. Ya. Karena di sini ada beberapa sebuah objek dari patung, terus ada beberapa kepala kijang atau rusa ya. Nah itu berarti identik sesuatu hal yang besar. Artinya pemilik tempat ini memang orang yang berkompeten dan memiliki apa ya, bisa dibilang orang yang berpengaruh. Oke. Nah, artinya mereka pasti memiliki patung-patung yang mungkin sebagai koleksi mereka. Nah, kalau di ajaran agama saya, patung itu tidak boleh menyerupai sosok Iya, makhluk. benar. Nah, apabila ada sesuatu yang menyerupai sosok makhluk, nah jin-jin tersebut itu bisa bersemayam di tempat itu. Oke. Akhirnya mereka dengan mudah berlalu lalang di tempat ini. Ditambah lagi yang saya tahu tempat ini sudah hampir 20 tahun kosong. Oke. Jadi kalaupun kita lihat memang ini ada penjaganya, tapi bisa kita lihat lantainya. Betul. Bahkan kita beginikan aja, Iya. Debunya debunya Debunya. luar biasa tebal. Gitu. Nah, makanya tempat-tempat seperti ini yang sangat digandrungi sama bangsa jin. Selain lembab, kotor, dan memiliki akses-akses bagi mereka mendiami tempat-tempat seperti ini. Oke. Ya, terlebih lagi kalau kita lihat dari kepala rusa yang ada di sana, Ya. beberapa ya itu kepala rusa asli lagi ya, Kepala rusa asli. yang diawetkan ya kita Identik berarti orang kayak zaman dulu pasti memiliki itu. seperti itu ya. Seperti itu gambarannya. Oh, oke, sangat menarik untuk kita bisa Explore. tempat ini kalau gitu, Kiprana. Ya. Ditambah lagi penguatan dari lemari-lemari Lemari-lemari tua ya. yang memang tua. Betul. Lemari-lemari zaman dulu ini. Ininya aja kayu jati semua. Betul. Berarti macam-macam dari bangsa jin yang bisa menyerupai di sini banyak, penuh ya. Kemungkinan penuh kali ya Ki, kalau secara supranatural ya. Secara supranatural mungkin memang mereka itu kan artinya gini. 10.000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan, iblis sudah diciptakan. Iya. 5.000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan, jin sudah diciptakan. Jadi walaupun tempat ini dulunya masih aktif, Ya, artinya mereka juga sudah sudah ada. ditambah dengan sekian puluh tahun tidak ditempati dengan baik dan dirawat dengan baik, akhirnya justru mengundang bangsa-bangsa mereka menempati tempat ini. Gitu. Oke. Nah, itu yang harus kita kuat. Tapi yang jadi pertanyaan saya adalah, ketika rumah ini, mereka kan sudah ada nih bangsa jin, dan rumah ini dibangun dan ditempatkan, ada nggak sih dari bangsa jin tersebut ingin mengusir manusia agar mereka pergi? Bahwa ini tuh tempat gua. Padahal kan ya kita manusia, secara manusia normal kita nggak bisa melihat hantu atau gimana. Tapi dari bangsa jin tersebut yang memang udah tinggal di sini, sehingga bisa mengusir orang yang menempati rumah. Nah, jin pada dasarnya kalau sudah merasa comfortable di sebuah tempat, dia akan membuat stimulus-stimulus untuk membuat orang itu menjadi tidak nyaman. Jadi tidak hanya menggunakan kemampuan mereka untuk memvisualisasikan penampakan. Iya. Kadang kala kita taruh kunci di sini atau taruh remote di sini, tiba-tiba pada saat kita mau membutuhkan benda tersebut Nggak ada ya. Tidak ada. nggak ada. Iya. Itulah yang biasa dilakukan oleh bangsa jin. Karena kemampuan bangsa jin itu ya tidak dimiliki oleh manusia. Akhirnya mereka bisa membuat halusinasi-halusinasi yang kita berpikir itu halusinasi, tetapi
mereka melakukan itu secara pasti Memang. karena punya kemampuan itu. Nah, Jahil lah ya, jahil ya. itulah cara mereka untuk membuat manusia itu tidak nyaman. Kecuali mereka diprogram dengan kekuatan lain berkolaborasi dengan orang yang punya kemampuan seperti itu, makanya ada yang namanya sihir. Gitu loh. Yang bisa benar-benar menampakkan untuk membuat orang itu benar-benar gak nyaman dan pindah dari tempat itu. Oke. Oke. Dan kalau satu pertanyaan mungkin untuk Kiprana, sosok apa yang dominan di tempat ini, Kiprana? Tadi sempat sebelum saya explore, sebelum kita masuk ke sini, saya sempat masuk ya, penasaran sampai sejauh mana ini rumah karena besar, cukup besar. Justru saya sependapat sama Dika tadi sempat sharing di atas tuh lebih nyaman, Iya, benar. gitu, dibandingkan bawah. Oke. Gitu. Walaupun di atas justru banyak beberapa ornamen patung yang menyeramkan, bukan menyeramkan ya, karena memang itu sebuah seni, hasil seni yang dipercaya sebagai hiasan-hiasan rumah. Tapi entah kenapa saya tuh lebih nyaman di atas dibandingkan pada saat saya masuk, justru banyak gangguan suara di sini. Oke. Gitu. Tapi belum ada siluet penampakan yang tertangkap tadi. Cuman hanya memang ada di belakang sini itu kayak orang gitu. Kayak orang jalan. Seperti orang jalan ya. Seperti orang jalan. Oke. Kiprana kalau gitu saya mau challenge Kiprana dulu ini. Boleh. Silahkan Kiprana untuk solo explore di tempat ini. Siap. Kalau tadi mungkin baru melihat sekilas pada saat masuk ya, bagaimana situasi dari tempat ini, ya mungkin sekarang saatnya Kiprana bisa benar-benar full explore dan ya mungkin berinteraksi dengan mereka. Siap. Setelahnya nanti akan di backup dengan teknologi yang kita punya juga. Mungkin gue akan review juga. Gue akan mencoba review foto